Dia hanya keluar untuk membuang sampah. Nomor 6 di pintu berubah jadi 9. Ini akhirnya membuat kurir mengirim paket yang salah. Awalnya sang gadis tidak menyadari. Dia hanya asal menendang paket masuk ke dalam kamar. Tapi sang gadis masih tidak menyadari. Nasibnya akan berubah pada saat ini. Akan terjadi perubahan tak terduga. Membuka paket. Di dalamnya ada sebuah kotak penuh dengan uang. Sang gadis terpaku. Bagi dia yang tidak bisa membayar sewa, jumlah uang ini tanpa ragu bisa membuatnya tidak perlu khawatir soal sandang pangan seumur hidup. Dan tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar pada saat itu. Sang gadis membuka pintu. Ternyata dua pria datang mencari paket pengiriman. Apakah kamu melihat paket pengiriman? Tidak ada. Sang gadis mengatakan tidak melihat. Namun hatinya merasa gugup. Untungnya, mereka hanya bertanya dan berbalik pergi. Sang gadis kembali ke kamar dengan gugup. Cepat-cepat dia membungkus uang-uang ke dalam tas. Dia tidak pernah menduga. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Kedua pria itu kembali ke arahnya. Suara ketukan pintu yang cepat membuat gadis itu panik. Dengan panik, dia sembarangan melemparkan tas ke lemari. Sungguh khawatir tas itu akan jatuh. Sebelum gadis itu buka pintu, dua pria itu langsung masuk. Satu tamparan langsung di wajahnya. Dan memaksa gadis itu untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan paketnya. Gadis itu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia tetap berkata tidak melihat. Namun dua pria itu tampak yakin. Mereka mulai merusak kamar. Suara bising yang keras hampir membuat tas di atas jatuh. Namun setelah mencari sekian lama, tidak menemukan apapun. Tapi ketika salah satu pria membungkuk dan melihat ke bawah tempat tidur, tas itu tidak lagi bisa bertahan. Dengan suara nyaring, jatuh tepat di depan matanya. Dia hampir saja memanggil rekan-rekannya. Tapi diserang oleh seorang gadis. Sebuah vas bunga menyebabkan kematian. Temannya segera datang membantu setelah melihatnya. Gadis kurus dan lemah bukanlah lawannya. Tidak punya kekuatan untuk membalas. Pria itu mencekik gadis itu dengan kuat. Ingin menyakiti dia hingga mati. Dalam keadaan berjuang, gadis itu tanpa sengaja menemukan sebilah pisau. Menggunakannya, dan menusuk pria itu sampai mati. Gadis itu ketakutan. Dia duduk di tempat tidur, sulit untuk tenang. Sudah cukup menderita. Merenggut dua nyawa. Gadis itu menyadari keparahan situasi. Maka dia mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun, yang tak disangka olehnya, petugas sama sekali tidak memperhatikannya. Dia menunggu setengah hari tanpa ada yang memanggilnya. Maka gadis itu mulai memikirkan betapa masih muda dirinya. Jika dikurung, maka setengah hidupnya akan hancur. Lebih baik tidak ragu-ragu. Setelah gadis itu kembali ke rumah, pertama-tama, dia melepaskan pisau dari tubuh pria itu. Gadis itu menarik pria itu ke lemari pakaian. Kemudian masukkan bantal ke dalam sarung bantal. Lalu tutup dengan selimut katun murni. Gantungkan pakaian di luar untuk menyembunyikan. Tutup pintu. Seperti ini terlihat lebih bersih. Lalu letakkan teman pria itu ke dalam kotak stainless steel. Kemudian tutupi dengan meja kain dari luar. Setelah menyelesaikan semuanya, gadis itu menghitung sejumlah uang untuk dikirim kepada ibu yang jauh di sana. Setelah membungkus yang tersisa, semuanya disimpan di bawah penutup toilet. Pertama-tama mari kita beri nama pada Xiao Mei. Xiao Mei akan tetap disebut Xiao Mei. Kemudian menyalakan komputer. Dia bersiap-siap untuk membuat dokumen dan melarikan diri dia.